Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Di mana? Alamat. Dari majelis mana? Dari Remuk. Dari tadi. Dari Remuk, Remaja Mushola Taqwa. Saya mau bertanya gimana caranya bersyukur di saat kita kena musibah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya bisa jawab sedikit ya, karena sedikit saya baca juga. Tadi pertanyaannya bahwa bagaimana kita kena musibah tapi kita tetap bersyukur. Jadi sebenarnya syukur juga ada tingkatannya ya. Kita bersyukur itu ada tingkatannya. Orang yang bersyukur itu ada tingkatannya, yaitu sikru apa sakur ya. Ada Itu Buya Sakur, Bang. bukan. Jadi ada di mana syukur yang biasa, maksudnya dikasih nikmat dia bersyukur. Tapi ada tingkatan dia dikasih istilahnya musibah, dia tetap bersyukur. Itu orang yang sakur ya. Dia orang yang sakur. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Jadi di mana dia masih berpikir ya kayak orang Indonesia lah ya. Kita dikasih kecelakaan, untung kita masih istilahnya kita masih lecet-lecet. Gitu loh. Ada kemarin teman kita patah gitu loh kakinya gitu. Ada juga masih untung kita kecelakaan motor kakinya patah, untung aja kakinya patah. Kemarin teman kita meninggal gitu kan. Jadi ya itu tadi kita kadang-kala jangan ngelihat ke atas gitu, kita ngelihat ke bawah. Itu mungkin ya itu adalah cara kita bersyukur walaupun kita kena musibah gitu. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Denny atau Ustadz Abdullah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai enggak nih? Woi, dipakai. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita kena musibah maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Ya udah gitu nilai aja. Pokoknya orang nyebut ada musibah, ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apaan tuh? Ya memang gitu bunyinya. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami akan kembali rojiun kepada Allah. Maka bahwasanya setiap orang mukmin itu apabila berkena musibah maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi musibah ini bukan kematian saja. Ucapan innalillahi ini bukan orang kematian saja. Makanya dalam Islam itu kita diajarkan untuk menyebut perkataan-perkataan yang baik. Kesandung innalillahi. Ketiban duit alhamdulillah. Ketiban duit itu mah alhamdulillah. Innalillahi ini bahwasanya buat orang mukmin, orang Islam ya, ada hadis Nabi mengatakan ajaban li amril mu'minin. Kata Nabi seperti itu, ajaban li amril mu'minin. Aneh, orang mukmin itu aneh. Apabila dia kena musibah dia bersyukur. maka tidak ada lagi kecuali orang mukmin. Keanehan ini akan
sesungguhnya hanya dimiliki oleh orang mukmin. Kenapa? Kalau kena musibah dia bersyukur, inilah tandanya orang itu orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda syukur kita kepada Allah, apabila kena musibah bersyukur juga. Ya, apakah yang kita kerjakan itu baik atau tidak? Banyak sekali ya orang-orang yang tidak bersyukur. Ini cerita syukur apa yang tadi disampaikan, banyak cerita. Ini kalau mau cerita mah panjang nih, singkatnya aja. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah tadi, wa in tazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada mereka, wa in tazana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum, dan jika mereka kufur atas segala nikmat yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya nikmatku, azabku sangat pedih sekali. Oleh karena itu maka Nabi katakan tadi bahwasanya bersyukur artinya apa? Aneh, orang mukmin itu aneh. Setiap ada musibah maka dia berkatakan bersyukur. Setiap ada yang dia lakukan bersyukur. Ya, ini ada kisah sedikit aja. Syukur nikmat kita nih, Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihat nikmat Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan tubuh manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling indah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ciptaan Allah itu tidak ada ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan satupun sia-sia. Contoh, mata kita Allah ciptakan dua-duanya ada di depan. Belum pernah kita pikir yang satu di depan, yang satu di belakang. Kita bayangkan coba, kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang, rasanya nggak laku tukang kacamata. Bagaimana makanya? Baru mata. Hidung kita Allah ciptakan lubangnya ke bawah. Coba kalau ke atas musim hujan repot kayak begini, nada angin kita bawa embel. Kemana-mana kita bawa embel, nada angin supaya hidung kita nggak masukkan air. Kuping kita nih dua-duanya ke kiri kanan. Ya, ini kuping kita keras, tapi tidak begitu keras. Ya, lunak. Alis mata kita ini dari anggota badan aja ya. Alis mata kita pernah yang berpikir rambut bisa tumbuh, kenapa alis mata nggak bisa tumbuh? Kita bayangkan kalau seandainya alis mata kita tumbuh, rambut yang tumbuh udah kayak apa tuh? Genderuwo. Ya, tangan kita lihat Allah atur begitu indah. Yang satu kanan, yang satu kiri ketika kita berjalan ke depan, yang satu ke belakang, yang satu ke depan. Langkahnya nggak ada itu tangan dua-duanya maju ke depan, maju ke belakang, mundur ke belakang, dua-duanya nggak ada. Kata yang kanan nggak bisa, yang kiri gua duluan. Kata yang kanan gua aja duluan, maka dua-duanya nggak mau ngalah. Begitu kita jalan kayak robot. Kaki kita yang satu ke depan, yang satu ke belakang, ya nggak ada dua-duanya jalan duluan bareng-bareng. Nggak mau yang kata yang kaki kiri, gua duluan Kata kaki kan apaan lu, gua duluan jalannya. Udah bareng-bareng aja berdua situ. Lompat kayak pocong. Ini kan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'zana rabbukum, kalau kamu mensyukuri nikmatku, wa in ta'zana rabbukum la syakartum inna azabi lasyadid. Ini mata, ya. Alis mata kita nggak bisa tumbuh, kenapa? Rambut bisa tumbuh. Ini syukur dah Pak Allah. Ya, syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini satu aja dulu ya. Bahasin habisin ya, syukur aja. Ntar selesai ini udah tutup doa Ustaz ini. Dikatakan ada satu kisah mengatakan bahwasanya ada suatu orang ahli ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Ada orang yang umurnya 500 tahun belum pernah dilakukan, belum pernah melaksanakan maksiat kepada Allah.
dan belum pernah dia melakukan maksiat kepada Allah sedikit pun. Ketika malaikat datang melihat orang ini beribadah kepada Allah di satu tempat, bahwasanya orang ahli ibadah ini umurnya 500 tahun, sedikit pun tidak pernah dilakukan maksiat kepada Allah. Ketika orang ini meninggal dunia, maka orang ini diperintahkan oleh Allah, malaikat, hambaku yang ibadahnya 500 ini ambil dan masukkan ke dalam surgaku, kata Allah. Begitu ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, orang tadi yang ahli ibadah selama 500 tahun itu, maka dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa orang yang tadi berkata, "Ya Rabb, saya akan menghitung-hitung nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Apa nikmat yang selama ibadah saya 500 tahun, seumur hidup saya tidak pernah melakukan maksiat kepadamu." Kata Allah, "Baik, kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, ditimbanglah maka amal ibadah yang 500 tahun." Ini perhatikan, amal ibadah 500 tahun tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah, begitu ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan, maka ibadah yang 500 tahun itu dengan nikmat 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, dan 2 kaki, maka ibadahnya itu tidak ada apa-apa ketimbang nikmat Allah 2 mata. Ditimbang semuanya, begitu ditimbang nikmat 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, maka ibadah yang 500 tahun itu sama pahalanya dengan nikmat 2 mata. Itu mata doangan. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan. Maka ketika orang itu dikatakan masukkan dia dalam neraka, maka seorang hamba tadi baru berkata, "Ya Rabb, kalau begitu besar nikmatmu kepadaku, maka jangan engkau masukkan aku ke dalam nerakamu." Inilah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur bahwasanya apa yang Allah berikan, ya. Kalau salah satu contoh nikmat yang Allah berikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan dengan manusia dengan begitu indah, sempurna. Coba kita pikir, sekali-kali jalan ke Ragunan, main kebun binatang, itu yang namanya makhluk Allah dari semut sampai gajah ada. Bandingkan dengan yang namanya manusia, cakep mana? Manusia. Itu semua makhluk Allah ada tuh di kebun binatang, dari gajah, dari semut sampai gajah. Sekali-kali kita datang, ya, maka makhluk Allah yang paling indah, yang paling cakep, yang paling bagus adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika mereka tidak bersyukur, maka aku akan masukkan asfala safilin, yaitu ke tempat yang paling rendah, yang paling bawah, yaitu neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab.